Halo guys, kita lanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Kita mulai saja ya, kisah tentang obatnya jadi. Mengamati perkembangan terakhir, Panatua Hao tersenyum. Obat garapan Xiaoyan diamati secara serius. Sementara Xiaoyan sendiri tampak terengah-engah akibat dehidrasi. Betapa banyak keringat yang mengucur selama mengerjakan obat tingkat 5. Sekujur bajunya basah kuyup. Sambil menatap alkemis muda tersebut, Hao mengelus-elus jenggotnya yang memutih. Sesekali dia melirik Han Xian yang wajahnya seputih nasi, saking pucatnya. Han Xian menyadari bahwa obat olahannya ternyata jauh berbeda dengan yang ditangani Xiaoyan. Hati kecilnya merasa tidak bisa mengungguli. Tapi perasaan itu dia tekan sedemikian kuat agar tidak tampak ke permukaan sehingga pamornya bisa ambiar. Mengamati perubahan sikap yang tidak begitu kentara pada orang di dekatnya, ketegangan tak bisa ditutupi. Dengan nada bergurau, Panatua Hao malah memanas-manasi Han Xian. Benar kataku bukan? Han Xian pura-pura tidak mendengar, juga pura-pura tidak memahami apa maksudnya kalimat tersebut. Dikala memikirkan nasibnya, Han Xian dikejutkan oleh jatuhnya obat dari tangan Panatua Hao yang asik mengelus janggut sehingga tanpa disadari genggamannya merenggang. Kotak dari Han Xian itu merusut jatuh. Prok! Kotak berisi pil yang belum jelas bentuknya itu menggelinding ke permukaan panggung. Benda itu begitu cepat menghampiri tuannya. Han Xian segera memungut. Benda mungil bersama kotaknya yang melongo, kebingungan. Panatua Hao hendak mengambil, tapi keduluan tangan Han Xian yang memungut dengan perasaan dongkol. Dia ngeremeng sambil misu. Meski pisuannya tidak terdengar jelas, tapi Panatua Hao tahu bahwa alkemis itu misu, sesuatu yang tidak patut disuarakan pada momen sederajat itu. Justru pisuan itu menunjukkan watak seseorang. Sudut mulut Han Xian berubah bentuk. Sepertinya dia lepas kontrol. Dengan nada yang kurang sopan dia menatap Panatua sambil mengatakan, "Panatua, ujian belum berakhir. Dalam proses pemurnian pil terdapat fase penggabungan material dan itu tidak mudah, malah sangat sulit. Menurut saya masih ada solusi alternatif yang bisa dilakukan sehingga tidak membingungkan dan serumit sekarang." Tanpa merespon, Panatua Hao mencermati apa yang dikatakan alkemis tingkat 4 tersebut. Jika Xiaoyan membuat kesalahan sekecil apapun, maka pola pengolahan yang dilakukan tidak akan berarti. Paling-paling apa yang dihasilkan hanya berupa obat setengah jadi. Han Xian terus nerocos. Untuk itu, mari kita saksikan bagaimana perkembangannya. Selama Han Xian rocos, Hao tidak menatapnya, malah mengamati Xiaoyan yang tenggelam dalam alur pengolahan obat tingkat 5. Figur setingkat Panatua Hao tentu memiliki filter yang amat rapat dalam menyikapi setiap perkataan orang. Dalam hatinya tidak menilai apa yang dikatakan Han Xian, hanya omong kosong belaka. Bagi dia lebih berarti mengamati Xiaoyan karena dia juga berharap pada kontestasi pemurnian obat tingkat 5 di mana dia sendiri yang menyodorkan formula untuk ditangani. Sangat diharapkan hasilnya karena Han Xian bisa dibilang gagal. Maka harapannya sekarang hanya ditumpukan pada Xiaoyan. Di meja Xiaoyan, beberapa unsur bahan yang terpajan sinar api surgawi berlompatan seperti hendak lari untuk menghindari penyiksaan yang berulang-ulang. Namun niatan lari dari kuali itu tertahan oleh adanya energi yang dikerahkan oleh Xiaoyan.
Energi yang memancar dari telapak Xiaoyan menahan agar seluruh elemen yang digembleng dalam kawah candra di muka tidak lari keluar kuali, sehingga hasil puncaknya menjadi obat yang amat sakti. Bukan hanya bahan-bahan obat yang tidak tahan penyiksaan, tapi kuali pun demikian. Pijaran api surgawi memang bukan api sembarangan. Panasnya bukan main. Hanya karena adanya energi penguat yang disalurkan Xiaoyan, dindingnya tidak ambyar. Jika tidak, sedari awal sudah jadi kereweng, ambyar sawalang-walang. Pola pemanasan dibutuhkan untuk penciptaan sesuatu yang berharga. Tinggi rendahnya temperatur menentukan kualitas benda yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkatan panasnya, apa yang dihasilkan akan semakin bernilai. Seperti halnya kadar panas yang dibutuhkan pada pembuatan batu bata, keramik, porselin, maupun baja. Masing-masing memiliki takaran tersendiri beserta nilai yang berbeda. Sedangkan obat P5 yang diproses Xiaoyan menggunakan api surgawi yang panasnya naudzubillah tidak terkira betapa tingginya temperatur yang dipancarkan api andalan alkemis tingkat 2 tersebut. Berkat pemanasan yang berlangsung konstan disertai pengolahan yang terukur, adonan 40 jenis bahan itu yang semula hanya berupa cairan pelan-pelan berubah jadi pasta, pada kemudian berubah lagi menjadi bulatan yang agak keras. Metamorfose bahan itu ditarik ulur ketika berenang-renang dalam kuali, lalu ditarik keluar. Buntalan benda panas itu berputar-putar di udara, kira-kira 2 depa di atas kepala Xiaoyan. Tidak sampai 5 menit, 2 pasang jemari Xiaoyan mengarah ke leher kuali. Adegan itu berulang beberapa kali sambil diamati perubahan bentuknya. Hingga pada suatu fase, kristalisasi bahan-bahan obat itu berwarna kemerahan, samar-samar memancarkan sinar berlapis cahaya api surgawi kehijauan. Panatua hawanya manggut-manggut, mengelus janggut melihat semua itu. Suaranya memendam beribu arti, dibalut senyuman seorang ahlinya ahli di bidang pengobatan. Atas kepakarannya, dia diamanahi untuk memanage gudang penyimpanan formula obat pada Akademi Dalam. Kembali mengamati Xiaoyan. Setelah pasta bahan itu mengalami perubahan bentuk, dilanjutkan pemanggangan, memoles, dicelupkan, diangkat untuk pendinginan sesaat, dipanasi lagi, diperhalus lagi. Proses yang membutuhkan perhitungan matang itu berlangsung berulang-ulang. Tebaran hawa panas yang ditimbulkan dari pengolahan yang begitu rumit tersebut terasa menyiksa Xiaoyan. Badannya seperti berontak. Jika boleh menangis, tentu akan menangis. Saking gerahnya hingga keringatnya meleleh membasahi bodi pacar Sun Er tersebut. Tidak hanya basah kuyup oleh keringatnya, juga nafasnya terengah-engah karena harus menjaga keteraturan alur untuk menumbuhkan aura kekuatan, menancapkan konsentrasi lebih mendalam hingga tenggelam semakin jeruh. Lihat proses kerjanya menunjukkan tanda-tanda mengembirakan. Xiaoyan semakin bergairah, semakin tekun mencermati fase metamorfose atas obat yang diolah dalam kuali. Kesungguhannya tidak main-main dalam mengatasi kesulitan yang teramat sangat. Salah satu harapannya bisa menuntaskan tugas berat tersebut. Sangat menentukan peningkatan derajat kepangkatannya sebagai alkemis. Melirik Hanxian. Jika dari tadi tampak bludrek, sekarang lebih parah. Bludreknya nggak ketulungan. Selama mengamati lawannya berhasil mengatasi proses selangkah demi selangkah dalam memurnikan obat tingkat 5. Mau senyum takut dosa, tidak senyum mulutnya kecut. Begitu repot Hanxian merenungi dirinya. Anjir! Hanxian mau misuh, anjing,
tapi diurungkan, sungkan sama Panatua Hao. Terus terang dia mengutuk kekuatan spiritual Sioyen agar rantas kemudian putus di tengah proses. Tapi kutukan itu tidak mempan, ngowos ditelan keseriusan Sioyen. Melihat Sioyen, mata Sioyen nyaris tak berkedip. Bola matanya menatap tajam pada benda berwarna merah tua dalam kuali. Perubahan bentuknya hampir sepenuhnya bulat. Bisikan dari hatinya hati Sioyen menyatakan bahwa pembentukan pil kekuatan naga sudah on the track, sudah sesuai prosedur. Jika tidak ada gangguan yang ekstrim, yang di luar dugaan, akan menjadi pil yang sempurna. Pil berwarna merah tua mulai menggeliat, berputar dalam kobaran api dalam kuali. Aura energi yang memancar dari dua telapak tangan Sioyen menuntun gerakan pil tersebut sehingga putarannya tidak terlampau cepat dan terpaan panas yang konstan memanggang secara rata permukaan pil. Keratak! Tiba-tiba dinding kuali bergetar beriringan dengan munculnya suara retakan. Sioyen tersentak menyaksikan keretakan dinding kuali yang terus-menerus diterpa panas bertenaga tinggi. Keterkejutan itu juga dibarengi perubahan pil tersebut. Setiap berubah menimbulkan kekuatan yang tak terduga. Mengamati energi yang mencuat mendadak, Sioyen jadi teringat pada Yao Lao ketika sedang memperbaiki 5 pil obat binatang terbang. Suara begitu jelas tertangkap gendang telinganya. Segera dia mengamati dasaran kuali. Terlihat beberapa garis retakan kian memanjang. Dengan harap-harap cemas, Sioyen hanya bisa menanti keajaiban. Krak, krak. Kali ini suara retakannya berbeda. Jika sebelumnya berupa garis, retakannya berubah jadi celah. Nafas seluruh penonton terhenti oleh getar retakan kuali Sioyen. Tidak sedikit menutup mulut dengan kedua telapak tangan. Matanya mendelik. Rasa was-wasnya bukan main hebatnya. Menerpa ribuan orang yang menyesaki tribun stadion sisi utara. Panatua Hao tak kalah kagetnya. Rona wajahnya berubah warna, alisnya terangkat, batang lehernya bergeser ke belakang. Ini fase yang tak boleh diabaikan karena sangat menentukan puncak eksplorasi. Tutur Hao dalam hati, bibirnya tersekat, tak mampu tersenyum. Keterkejutannya sangat berbeda dengan ribuan penonton. Lain dengan Sioyen. Jika sebelumnya dia jingkat oleh adanya suara retakan kuali berkali-kali, kini dia mengembangkan bibirnya menjadi senyuman. Entah apa artinya. Krek, krek, krek. Gerak alur retakan kuali melamban. Melihat itu, orang-orang bernafas lega karena suara retakannya tidak sekeras sebelumnya. Belum hilang helaan nafas penonton, tiba-tiba terdengar suara retakan yang lebih keras. Keratak! Hah? Tanpa sadar orang-orang melontarkan suara keheranan secara bersamaan. Serpihan kuali yang bentuknya tak beraturan berterbangan mengisi ruang langit. Wah, gagal lagi. Waduh, gagal lagi. Lagi-lagi suara orang seperti kor orkestrasi dalam irama memuncak. Raut keputusasaan juga menghiasi wajah Panatua Hao. Sepertinya dia menyesali timbulnya fenomena tersebut. Kepulan asap putih membesar menutupi meja batu setelah terjadinya ledakan kuali Sioyen. Jika saja kuali Sioyen berkualitas, tentu bisa melahirkan obat kekuatan naga. Hao berkata dalam hati. Untuk menutupi rasa putus asanya, dia mencengkram janggut seakan enggan melepaskan. Hanxian tercengang.
Apa yang dia saksikan sulit dipercaya. Kuali itu akhirnya benar-benar meledak. Meledak juga tawanya dengan suara keras pertanda puas. Puas karena apa yang diharapkan kini jadi kenyataan. Asap putih yang masih melingkar-lingkar di seputar meja Xiaoyan seperti menegaskan bahwa kegagalan yang sama telah dialami. Asap itu seperti layar panggung sandiwara, pelan-pelan tersibak oleh adanya suara hentakan sepatu begitu jelas. Beberapa detik kemudian tampak Xiaoyan berjalan sempoyongan. Beberapa bagian jubah hitamnya hangus terbakar, meninggalkan banyak lubang. Pada tangannya terlihat darah menetesi permukaan panggung. Seiring langkahnya, cucuran darah itu semakin deras, seperti lukisan abstrak beragam bunga. Menyaksikan penampilan Xiaoyan yang aut-autan seperti itu, penonton menjadi terenyuh, membisu, sedih, perasaan yang gak karu-karuan. Han Xian tertegun menatap lawannya berubah bentuk seperti itu. Kemudian dia melangkah mencoba mendekati Xiaoyan. "Xiaoyan," kata Han Xian, "kegagalan dalam berusaha itu sudah lumrah. Kamu tidak usah bersedih gagal melakukan pemurnian formula yang diujikan." Mendengar itu, Xiaoyan hanya melirik pada Han Xian. Langkahnya terus mendekat ke arah Panatua Hao tanpa mempedulikan orang itu, bahkan tidak mempedulikan sama sekali. Melihat sikap lawannya seperti itu, Han Xian tersinggung. Orang yang gagal memang tingkahnya seperti itu. Han Xian tertawa sinis. Hahaha. Belum genap 10 langkah, Xiaoyan sudah berhadapan-hadapan dengan Panatua Hao. Hao tidak mampu membuka kata-kata, kebingungan untuk menghibur Xiaoyan. Pikirnya pemuda ini pasti merasa sedih. Tiba-tiba Xiaoyan mengulurkan tangan kanannya yang masih berlumuran darah. Kemudian telapaknya dibuka begitu pelan. Begitu terbuka, sebutir pil merah yang memancarkan cahaya menunjukkan wujudnya. Hao terbelalak, bola matanya nyaris lepas, tak kuat mengalami kejutan sebesar itu. "Panatua Hao, saya sangat beruntung tidak gagal memenuhi harapanmu." Hanya itu kalimat yang mencuat dari bibir Xiaoyan yang agak pucat menahan beban kelelahan. Setelah itu telapak kiri Xiaoyan menekan dadahnya yang terasa sesak, disusul batuk beberapa kali. Suara batuk itu menggema, menyapa telinga ribuan orang yang menyaksikan adegan tersebut dengan pandangan terbelalak. Sontak orang-orang berdiri dari tempat duduknya. Tanpa apa-apa, mereka melakukan selebrasi dengan membungkukkan badan, diliputi rasa kagum, seraya memberi penghormatan pada Xiaoyan. Sejenak kemudian, stadion berubah hening, bumi seakan berhenti berputar. Ada apa? Kita sambung pada cerita selanjutnya ya guys. Pastinya lebih seru. See you guys. See you. Oh ya, jangan lupa bahagia loh ya.